Satrio Piningit. Banyak orang yang membicarakan tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit itu kalau sekarang mungkin bisa dibilang pahlawan lah, orang baik. Satrio Piningit jadi perbincangan para pendahulu kita, mungkin nenek moyang kita, bahkan sampai sekarang. Orang-orang yang lahir di tahun 70-an, 60-an mungkin masih kental dengan kalimat Satrio Piningit. Satrio Piningit itu orang yang dieluk-elukan oleh masyarakat sebagai orang yang akan membela kehidupan masyarakat. Satrio Piningit. Tapi zaman sekarang yang lebih modern, yang sudah modern, anak-anak atau anak muda bahkan mungkin mahasiswa, hampir banyak dari mereka itu tidak tahu kisah Satrio Piningit. Di setiap negara, di setiap wilayah itu ada cerita Satrio Piningit yang lain dengan versi yang lain. Di Indonesia itu Satrio Piningit lahir dari ramalan Prabu Jayabaya, itu Raja Kediri. Itu udah lama banget. Kalau tidak salah itu tahun 1135. Jauh banget. Abad ke-11. Waktu Indonesia masih zaman raja-raja. Merujuk pada pengetahuan yang saya baca, yang saya tonton di YouTube, di buku-buku. Jadi Satrio Piningit itu semacam ramalan bahwa nanti di suatu saat akan ada kejoliman atau ada daerah yang mungkin merasa terintimidasi, terus di situ akan datang seorang satria atau ratu keadilan, ratu adil yang akan menolong rakyat. Ironisnya, ini adalah ramalan. Ramalan yang menurut pengetahuan secara religi atau masing-masing orang yang punya agama itu punya pendapat yang berbeda tentang Satrio Piningit. Saya menganggapnya bahwa Satrio Piningit ini hanya cerita atau harapan, hanya harapan. Kalau Satrio Piningit untuk orang muslim, ya saya muslim, mungkin itu sudah lahir dari zaman-zaman dulu Satrio Piningit. Mungkin saja Satrio Piningit itu kan digambarkan sebagai orang, sebagai penyelamat. Ya mungkin saja Nabi Muhammad itu Satrio Piningit. Atau nanti ada Imam Mahdi, itu Satrio Piningit. Hanya saja Satrio Piningit yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya itu sederhana sebetulnya, karena itu semacam harapan. Dan itu banyak yang bilang bahwa itu ramalan. Nah, ada yang mendebat bahwa ya kita mah orang muslim, kita mah ya nggak terlalu percaya amat sama ramalan.
Terus, apa bedanya dengan prediksi? Karena banyak orang-orang sekarang itu yang memprediksikan inilah itu seperti prediksi bahwa dunia akan begini. Seperti olahraga misalnya sepak bola, pertandingan klub A dengan klub B, misalnya klub A yang akan menang, itu prediksi. Prediksi merujuk ke ramalan juga. Bedanya, kalau ramalan itu nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada akarnya, nggak ada, tahu-tahu muncul saja ramalan seperti Satrio Piningit. Kalau prediksi itu waktunya singkat. Kalau ramalan sudah beratus tahun pun mungkin. Kalau 1100 sekarang abad 21, artinya sudah 10 abad lewat. Ramalan masih berjalan sampai sekarang. Tapi kalau prediksi waktunya sebentar, dan prediksi itu ada sebab akibat. Misalnya mau main bola yang notabene punya pemain-pemain berkelas, itu digadang-gadang dia akan menang banyak. Nah, itu prediksi. Tapi itu kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Pemain bolanya bagus-bagus, bayarnya pun mahal-mahal. Nah kalau ramalan, jadi ramalan sama prediksi beda jauh, bos. Nah begitu pula dengan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu kalau menurut saya itu harapan, karena digambarkan oleh Prabu Jayabaya bahwa Satrio Piningit itu akan datang sebagai Ratu Adil dengan senjata Trisula. Nah, kenapa dia meramalkan seperti itu? Orangnya tampan, terus senjatanya Trisula. Karena memang pada zaman itu, pada zaman Prabu Jayabaya, itu ya senjata paling hebat ya senjatanya Trisula. Jadi yang dia ramalkan ya itu Trisula. Kalau zaman sekarang mungkin nanti akan ada ramalan-ramalan baru, tapi dengan versi yang berbeda. Mungkin saja Satrio Piningitnya nanti di tahun 2100 atau 2200 itu akan ada ramalan bahwa nanti senjatanya dengan pena, dengan catatan, dengan senjata nuklir. Beda. Saya pernah baca kalimat Jayabaya yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai akan munculnya Satrio Piningit itu sederhana. Itu dalam bahasa Jawa. Akeh ingkana gara-gara udan salah mangsa prakti. Akeh lindu lan grahana derajate salin salib. Prapati tanpa aji anutug ing zaman sewu. Walung atus tah uje tanah Jawa patir potar patir. Ratu kalamurka kutila pansirna. Itu kalimat Prabu Jayabaya. Saya baca ini di ada, kalau tidak salah, di banyaklah di buku yang bercerita tentang Jayabaya dan Satrio Piningit. Jadi artinya adalah akan ada masa di mana banyak keributan, gunung meletus, gerhana, akan ada gempa bumi, dan akan ada di masa di mana suatu ketika masyarakat itu akan merasa terjolimi. Nah, setelah itu akan datang seorang Ratu Adil yang disebut Satrio Piningit. Nah, tapi banyak pula beberapa budayawan yang bilang bahwa Satrio Piningit ya ada, ya tapi harus dipingit dulu.
ada di sekitar kita Satrio Piningit itu. Artinya itu bukan satu dua orang budayawan yang berkata seperti itu, atau saya baca tulisan-tulisan mereka. Saya tidak hafal, tidak bisa, jadi tidak bisa saya sebutkan tentang rujukannya, referensinya dari mana. Karena saya mendengar Satrio Piningit ini sudah dari kecil. Sekarang booming lagi, sekarang ramai lagi Satrio Piningit. Tapi setelah kita telaah bahwa Satrio Piningit itu adalah harapan Prabu Jayabaya pada saat itu, karena pada saat itu pada masa peperangan. Jadi Prabu Jayabaya berkata seperti itu, dia berharap bahwa akan ada satu orang nanti yang bisa mendamaikan atau menjadi pahlawan. Itu artinya hal-hal baik yang diharapkan. Itu Satrio Piningit. Kalau Satrio Piningit itu artinya seorang satria yang akan membela rakyat. Makanya banyak sekarang momen-momen di mana di Indonesia itu selalu, apalagi setiap ada pemilu atau pemilihan atau pilkada atau pemilihan pucuk kekuasaan di pemerintahan, itu selalu pakai kalimat Satrio Piningit 2019, Satrio Piningit nanti nih 2024. Jadi artinya itu harapan, bahwa Satrio Piningit itu harapan akan kemunculan orang-orang baik. Salahnya mereka semua berharap akan datang Satrio Piningit. Itu salah. Kenapa tidak mereka saja yang berpikir bahwa kita bisa jadi Satrio Piningit? Bisa kamu, bisa saya, bisa lu, bisa gue. Jadi berbuat saja jadi orang baik, berbuat saja hal-hal yang baik, berbuat saja hal-hal yang benar, maka kita akan jadi Satrio Piningit dengan sendirinya. Karena Satrio Piningit itu ada di setiap negara, di setiap daerah itu ada, di luar negeri. Itu juga harapan. Mereka punya Spiderman, itu Satrio Piningit. Punya Superman, itu karakter-karakter yang mereka harapkan. Karakter-karakter baik yang membantu, yang mereka. Kita juga sama. Sayangnya kita tidak mewujudkan dalam bentuk hidup seperti mereka. Mereka itu bentuk hidup dibuat film, jadi Satrio Piningitnya ada, kita belum. Kita hanya menunjuk-nunjuk dan meramal terus-terusan. Satrio Piningitnya beginilah. Akhirnya jawaban dari Satrio Piningit yang diramalkan oleh Jayabaya, jawabannya adalah ramalan lagi. Ramalan ketemu ramalan terus-terusan. Padahal Satrio Piningit yang diramalkan Jayabaya itu mungkin saja pada saat itu Prabu Jayabaya tidak bermaksud meramal. Mungkin saja dia hanya bergumam dan berharap akan tiba masanya nanti seorang ratu adil untuk mendamaikan masyarakat. Itu harapan. Ayo sama orang-orang kita diramalkan terus-terusan, oh ini nanti Satrio Piningitnya, ini nanti Satrio Piningitnya. Satu yang belum banyak orang pahami bahwa kita bisa jadi Satrio Piningit dengan versi kita masing-masing. Karena Satrio Piningit adalah harapan kebaikan. Terima kasih.